Jadi kita harus bersatu dalam dharma. Jadi dalam mempraktekkan ajaran dharma, kita bersama-sama ngajak gabung dengan komunitas Buddhis yang lain seperti itu. Jadi pemuda Tridharma. Halo kalian Mita, terima kasih, salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, menjelang Hari Sumpah Pemuda ini, kita mengadakan podcast dengan narasumber yang dari pemuda juga ya, Ci? Iya. Ya, depan saya sekarang udah ada Ketua Umum Pemuda Tridharma Indonesia. Ya, ini saya perkenalkan dulu, ini Ci Lestari Agustin. Halo, salam kenal, Namo Buddhaya. Saya ya Ci, ini kan mau Hari Sumpah Pemuda, Ci. Kita sebagai pemuda Buddhis, terutama pemuda Tridharma Indonesia, gimana sih kita memaknai Sumpah Pemuda ini, terutama dalam konsep menjaga keutuhan spiritual dan budaya Buddhis di tengah modernisasi? Ya, ini bisa dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Buddhis dalam kehidupan kita sehari-hari, sambil tentunya tetap terbuka ya dengan modernisasi gitu. Nah, terus menurut Cici nih, apa sih tantangan utama yang dihadapi oleh pemuda Buddhis dalam mendalami serta mempraktikkan ajaran Buddha di kehidupan yang sehari-hari ini, Ci? Mungkin tekanan sosial ya, tekanan sosial, kurangnya waktu dan untuk praktek ya, untuk praktek meditasi itu kan sangat minim nih di zaman sekarang yang serba cepat ya kan. Mungkin itu kendala terbesarnya. Ya, mungkin pemuda sekarang butuh yang namanya kesehatan mental ya, Ci? Iya, betul. Penting banget tuh kesehatan mental zaman sekarang ya. Nah, Ci, ini kan kita di zaman modern ini nih, Ci. Menurut Cici gimana sih, apa pentingnya peran teknologi dan media sosial dalam memperluas jangkauan penyebaran agama Buddha di kalangan generasi muda Buddhis saat ini? Tentunya ini sangat penting ya, karena dengan menggunakan media sosial, pendengarnya itu jauh lebih luas. Jadi bisa menjangkau yang jauh-jauh seperti itu ya, bahkan di luar negeri yang di pelosok-pelosok. Ini tentunya harus dilakukan oleh generasi muda zaman sekarang untuk mengembangkan ajaran Tridharma khususnya. Ya, kita memang butuh juga sih, Ci, yang kayak konten-konten podcast ini ya, untuk menumbuhkan rasa cinta negara dan juga ajaran agama Buddha. Iya, betul. Nah, terus ini nih, Ci, kan sekarang itu di kepengurusan Cici ini ada yang namanya tim media sosial ya, Ci? Iya, betul. Nah, kira-kira apa sih, Ci, strategi kreatif yang dilakukan oleh pemuda Tridharma untuk menginspirasi pemuda dalam mempelajari dan mempraktikkan Dharma? Jadi menggunakan media sosial secara interaktif ya, seperti mengingatkan kalau ada persembayangan Tridharma ya, terus kita mengingatkan juga kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan nih di mana gitu. Terus kalau ada kegiatan seperti pelepasan satwa atau function, itu kita upload. Jadi supaya teman-teman yang ada di cabang, daerah, wilayah itu bisa mencontek gitu ya. Jadi ikutin. Oh iya nih, ternyata di pimpinan pusat mengadakan pelepasan satwa, mengadakan bakti sosial, atau misalnya ada teman kita yang mengadakan donor darah gitu ya. Itu semuanya jadi bisa ikut mencontoh seperti itu sih. Emang saya suka lihat sih, Ci, konten di pemuda Tridharma ini sekarang ya, setiap ada acara-acara apalagi yang berkaitan dengan hari-hari persembahyangan Tridharma tuh emang gencar banget, selalu ada postingannya. Iya, betul. Saya apresiasi banget nih, Ci. Terima kasih, mohon dukungannya juga. Nah, terus bagaimana semangat persatuan dan kesatuan yang bisa kita aplikasikan oleh pemuda Buddhis untuk memperkuat rasa kebersamaan dalam komunitas Buddhis yang ada di Indonesia ini? Ya, kita
sebagai kaum yang sebetulnya kita sedikit gitu ya, Iya. ya pemuda Buddhis ini kan jumlahnya di Indonesia nggak banyak, jadi tentunya kita harus mengedepankan semangat persatuan. Jangan sampai kita udah sedikit terus kita malah bermusuhan gitu ya. Jadi kita harus bersatu dalam dharma. Jadi dalam mempraktekkan ajaran dharma, kita bersama-sama ngajak gabung dengan komunitas Buddhis yang lain seperti itu. Jadi pemuda Tridharma aktif. Seperti sekarang kita juga kalau misalnya ada undangan dari rekan-rekan dari pengurus organisasi Buddhis lain, ya kita usahakan kita hadir seperti itu. Memang pemuda Tridharma ini aktif lah Ci, istilahnya ya, Iya. mana aja nyampe. Iya, kami tahu nih teman-teman semuanya pada semangat. Nah, terus menurut Cici tuh apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemuda Buddhis dalam mempertahankan identitas Buddhis kita di tengah budaya global yang semakin heterogen? Ya, sebetulnya yang agak sulit adalah mempertahankan tradisi kita. Tradisi Tuh, ya sulit itu. Ci. Sulit ya, karena kan udah banyak sekali ya masukan-masukan seiring dengan berkembangnya modernisasi. Iya. Jadi kita juga udah melihat budaya-budaya asing ya kan. Sehingga nih anak-anak muda mungkin melihat bahwa persembahyangan Tridharma nih kuno gitu ya kan. Ngapain sih kita pakai pasang meja sembahyang gitu kan kepada leluhur, buat apa gitu ya kan. Jadi ini karena kurangnya penjelasan mungkin dari generasi sebelumnya gitu ya. Sebenarnya kita itu sembahyang bukan untuk hanya menghormati kepada leluhur kita yang sudah meninggal aja, tetapi lebih kepada kita jadi berkumpul keluarga. Iya. Gitu ya. Jadi ngumpul nih pada saat sembahyang. Kan biasanya kalau hari-hari biasa itu pada sibuk semuanya ya. Iya, pada ya di rumah sendiri aja nggak komunikasi ya Ci. Betul, di rumah sendiri aja kadang-kadang yang satu di atas, yang satu di bawah pakai WA gitu Iya. ya kan. Makan sambil lihat HP, lihat tab gitu kan. Jadi memang komunikasi dan interaksinya agak kurang. Sehingga kita dengan sembahyang sebetulnya kalau kita paham betul maknanya, ketika kita sembahyang itu adalah kita mengingat budi jasa leluhur kita, orang tua kita, engkong kita, emak kita, nenek kakek kita, buyut kita. Kelebihan mereka tuh apa? Kita contoh. Oh misalnya kakek kita nih tuan tanah nih, banyak duitnya gitu ya kan, rajin cari duit gitu. Kita contoh. Oh ulet orangnya tekun, nggak mudah menyerah gitu. Tapi kita harus tahu juga seperti prinsip di dalam Taoisme kan ada yin dan yang ya. Segala sesuatu ada positif, ada negatif. Kalau engkong kita nih rajin cari duit, tajir melintir lah gitu ya. Tapi kekurangannya misalnya dia istrinya banyak. Wah, itu bahaya itu tuh, jangan Ci. dicontoh gitu. Atau misalnya dia suka main judi ya Iya. kan. Jadi kita jangan mencontoh hal-hal yang kurang baik. Itu maknanya sembahyang sebetulnya. Iya. Kita ingat kelebihan leluhur kita apa, kita contoh. Kekurangan mereka apa, kita hindari. Jangan kita ulangi kesalahan yang sama. Iya, jangan Gitu. sampai terprosok Jangan dalam sampai. lubang yang sama ya Ci. Betul. Jadi kalau tradisi ini sebetulnya kita berkumpul keluarga itu yang penting sih. Intinya. Iya. Kita harus bisa ngejalanin tradisi yang udah ada lah ya Ci. Iya, karena kalau kita nggak sering-sering ngumpul, akhirnya lama-lama jadi seperti orang asing ya, Iya. sama keluarga sendiri. Bisa nggak kenal malah Iya. sama sepupu sendiri ya Ci. Iya, betul sekali itu. Nah Ci, pemuda Tridharma ini kan udah 70 tahun ya Ci tahun Iya. ini. Apa aja sih Ci inovasi yang udah dilakukan pemuda Tridharma Indonesia dalam menyebarkan ajaran Buddha kepada generasi muda di era yang digital ini Ci? Ya, ini kita masih sebatas konten-konten yang mengingatkan persembahyangan, masih itu sih. Tapi nanti kedepannya kami berharap akan ada kegiatan yang memunculkan Dharma Duta baru, Dharma Duta muda nih, Iya. yang dari pemuda gitu. Iya betul Ci. Iya, Tuh, itu sih perlu harapan kami. Sehingga kalau yang untuk mohon maaf ya, generasi sebelumnya itu agak takut sama kamera. Ya, Iya, jadi Ci. takut salah, takut ini gitu ya. Jadi
agak nggak familiar dengan kamera. Beda dengan generasi muda sekarang yang memang udah sangat fasih banget. Makanya kita butuh dharma duta muda yang bisa menyebarkan dharma melalui podcast seperti ini, Iya. melalui media sosial, TikTok dan sebagainya. Ya harus ada sih Ci, sebenarnya dari generasi muda ya Ci. Semoga Betul. kedepannya ya semakin banyak lah konten-konten dari generasi muda Buddhis, terutama dari pemuda Tridharma yang bisa menginspirasi ya Ci. Iya, Om Tohut ya. Nah Ci, kita kan hidup di zaman modern nih Ci. Semuanya itu serba cepat, mulai dari kayak informasi. Menurut Cici gimana sih cara terbaik untuk pemuda Buddhis menyeimbangkan antara spiritualitasnya dan tuntutan kehidupan modernnya Ci? Ya, seperti kembali lagi nih ajaran Taoisme ya. Yin dan Yang, segala sesuatu itu harus selaras, seimbang, menyatu dengan alam. Jadi kita sama juga seperti ajaran Buddhisme bahwa kita itu nggak boleh terlalu keras bekerja, nggak boleh juga terlalu berfoya-foya. Jadi di jalan tengah. Sama di dalam Konfusianisme juga ada seperti itu, keseimbangan dan keselarasan. Harmonis untuk mencapai keharmonisan. Jadi caranya adalah kita sebagai generasi muda harus menyiapkan waktu khusus untuk meningkatkan kualitas spiritualisme kita. Contohnya misalnya kita kalau pagi luangkan waktu untuk meditasi, terus membaca parita, seperti itu. Ya, jadi tetap kita harus belajar membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang positif secara spiritual seperti itu. Iya Ci, itu yang harus bisa kita lakuin lah. Itu kebiasaan kecil tapi kalau misalnya sering pasti akan berdampak positif juga. Betul sekali. Nah Ci, ini kan Sumpah Pemuda ya Ci? Iya. Gimana sih Ci keterlibatan pemuda Buddhis, terutama di Pemuda Tridharma Indonesia dalam kegiatan lintas agama dalam rangka memperkuat toleransi dan harmoni umat beragama yang ada di Indonesia? Ya, kita sebagai pemuda Buddhis, salah satu organisasi pemuda Buddhis, kita bisa melakukan partisipasi aktif dalam dialog antar agama dan kegiatan sosial yang melibatkan organisasi-organisasi kepemudaan yang non-Buddhis juga gitu. Jadi kita kerjasama, kita harus membangun persatuan yang luar biasa sebagai generasi muda gitu ya, karena Indonesia ini kan beragam sekali. Iya, terlalu banyak, bahkan ya di Buddhisme sendiri kita terbagi jadi banyak aliran ya Ci? Iya, betul. Tapi itu tidak menjadikan satu alasan untuk kita terpecah. Iya. Justru kita saling melengkapi supaya harmonis gitu ya. Iya. Jadi supaya beraneka ragam, jadinya lebih bervariasi. Nah ini Ci, kita kan agama Buddha itu sebagai minoritas ya Ci di Indonesia. Iya. Nggak terlalu banyak pengikutnya. Kira-kira apa sih Ci langkah-langkah yang bisa kita ambil dalam mempromosikan ajaran agama Buddha ini melalui platform digital, tapi yang masih bisa sejalan lah sama nilai-nilai Buddhisme, Konfusianisme atau Taoisme Ci? Ya, sebetulnya banyak ya, seperti podcast seperti ini hari ini ya. Terus kita bisa melakukan kegiatan interaktif lah ya di media sosial, yang tentunya yang mendengar, yang menonton itu banyak, sehingga kita bisa jadi lebih lebih memperkenalkan ajaran Buddhis, khususnya ajaran Tridharma kepada masyarakat luas. Iya, seperti itu. soalnya kan agama Buddha ini orang pasti kalau kita sekolah di sekolah umum ya Ci, pasti banyak banget yang nanya tuh ya. Iya betul, banyak yang bilang agama Buddha menyembah patung gitu ya. Iya, enggak gitu. Sering banget tuh Ci. Iya, nah ini yang harus diluruskan nih sebetulnya, yang seperti ini, hal-hal seperti ini yang perlu kita berikan penjelasan bahwa kita ini sebagai umat Buddha bukannya menyembah patung, tetapi kita menghormati budi jasa tiga nabi kita, Nabi Guru yang Agung, Buddha, Sakyamuni, Konghucu dan Laucu. Jadi mereka ini memberikan contoh kepada kita untuk mengembangkan cinta kasih. Cinta kasihnya secara universal, jadi bukan cuma kepada agama Buddha aja. Jadi kepada semua makhluk, bahkan
bukan Ya. cuma manusia aja sebetulnya gitu Iya, ya. Ci. Bahkan ke makhluk-makhluk yang dari alam bawah juga kita harus Betul. menyebarkan ya, Ci. Harga Iya. agama Buddha. Di dalam Karanimita Sutta ya, Iya. jelas tuh kepada makhluk apapun juga harus Nah, mengembangkan iya. cinta kasih. Nah, Ci, ini saya dapat juga bisikan dari beberapa anak muda nih, Ci. Iya. Mereka bilang kalau misalnya kebaktian itu kadang isinya gitu-gitu aja, Ci. Terlalu formal banget lah. Ngebahasnya ya kalau nggak sembahyang mungkin hari raya, Ci. Iya. Betul. Menurut Cici sebagai seorang Dhammaduta juga ya, Ci. Iya. Bagaimana sih, Ci, ajaran agama Buddha dapat tetap relevan dan menarik bagi generasi muda? Ya, kalau saya biasanya kalau misalnya saya diundang dari pemuda atau dari kebaktian umum juga sih biasanya ya, itu saya tanya kembali kepada mereka, kepada pengurus nih, maunya diangkat topiknya apa? Seperti itu. Tuh, lebih menarik sih, Ci ya. Iya, jadi kadang-kadang juga ada tanya jawab, sesi tanya jawab supaya karena generasi muda ini kan tingkat penasarannya tuh tinggi ya, ingin Iya. tahunya tuh tinggi. Jadi mereka banyak bertanya. Jadi materinya sedikit aja, tapi nanti lebih ke lamaan di tanya jawabnya gitu. Ya, lebih menarik sih, Ci, kalau saya sebagai generasi muda juga ya, Ci. Iya. Lebih seru yang kebaktian dua arah gitu loh, Ci. Iya. Itu dia, makanya kedepannya mudah-mudahan pemuda Tridharma Indonesia bisa memiliki Dharma-duta muda. Ya, kita Amit semoga. Tarut, ya. Nah, Ci, ini kita kan di pemuda Buddhis tuh banyak ya, Ci. Iya. Ada dari beberapa aliran juga nih. Iya. Menurut Cici, apa sih makna dari komunitas Buddhis bagi pemuda dalam menjaga ajaran dan nilai-nilai Buddha di tengah tantangan kehidupan yang modern? Ya, sebetulnya maknanya komunitas ini adalah sebagai wadah ya, sebagai tempat untuk kita berkumpul, kita sharing, kita kalau ada masalah kita sama-sama cerita, kita cari solusinya bersama-sama. Jadi ini adalah wadah, tempat untuk kita mengembangkan kemampuan spiritual kita juga gitu. Iya, kita juga mungkin bisa dapat bonusnya ya, Ci. Biasanya ada yang dapat jodoh gitu Oh ya, iya, Ci. betul itu. Sangat bagus itu malah ya. Iya. Jadi seperti ajaran Buddha harus kalau punya pasangan kan sama Sada, sama Sila, sama Panya dan sama Caga. Iya, harus itu, Ci. Iya, betul. Nah, Ci, ini kan pemuda Tridharma Indonesia ada beberapa media sosialnya, Ci. Kayak di Instagram ada, di Facebook juga ada. Iya. Nah, itu bagaimana sih, Ci, pemuda Tridharma Indonesia ini bisa memanfaatkan media sosial untuk menciptakan ruang diskusi yang positif dan edukatif yang tentang Dharma bagi anak muda gitu, Ci? Ya, ini yang kedepannya kami ingin sering-sering nih ngadain mencontoh kegiatan hari ini nih, podcast seperti ini bagus sekali nih ya. Jadi ini inspiratif banget. Jadi kami berterima kasih kepada pemuda Tridharma cabang Dhamma Meta. Terima kasih juga, Ya, Ci. yang sudah memberikan kami inspirasi nih untuk melakukan kegiatan seperti ini. Iya, Ci. Nanti boleh lah, Ci, kita sharing-sharing juga ya, Ci. Sering-sering ya, kita bekerja sama ya, bersama-sama gitu. Nah, Ci, ini kan Cici sebagai Ketua Umum Pemuda Tridharma Indonesia ya, Ci? Ya. Seorang pemimpin. Menurut Cici, bagaimana sih peran seorang pemimpin dalam komunitas pemuda Buddhis? Dan apa yang bisa ditingkatkan lagi nih, Ci, agar umat-umat kita yang banyak ini lebih aktif dalam menjaga kelestarian ajaran agama Buddha? Ya, memang peranan pemimpin ini sangat penting ya. Ya. Bukan hanya dari ketua umum aja, tapi dari ketua pimpinan wilayah, ketua pimpinan daerah, sampai ketua pimpinan cabang ya, ke bawahnya itu sangat berpengaruh ya. Jadi hendaknya kita itu tadi menggali ajaran-ajaran Tridharma yang sebetulnya ini luar biasa banget ajarannya. 3 ajaran. Jadi Ini satu kita jadi satu. Banyak yang bilang wah Tridharma mah gado-gado ya. Sebetulnya nggak gado-gado juga. Karena kita tidak menimbulkan atau tidak memunculkan yang namanya satu agama baru. Iya. Juga tidak menerbitkan
kitab suci sendiri, enggak. Jadi 3 ajaran ini, Buddhisme tetap pada berpedoman pada kitab sucinya Tripitaka, Konfusianisme tetap berpedoman pada Susi Ngokeng, dan Taoisme tetap kita berpedoman juga pada Tao Te Ching. Tiga ajaran ini kita pelajari semua gitu. Dan ini benar-benar menarik sih sebetulnya. Ya, menarik banget tuh Ci, 3 ajaran dari 3 orang guru besar ya Ci. Iya, betul. Bisa kita padukan jadi satu. Iya, dan sebenarnya banyak hal-hal yang sudah kita terapkan secara langsung di kehidupan kita sehari-hari. Cuma kita nggak menyadarinya aja bahwa ini adalah ajaran 3 nabi kita gitu. Iya. Semuanya itu masih saling berkaitan malah ya Ci. Iya, betul. Saling berkaitan dan saling melengkapi juga. Nah Ci, kita kan di Indonesia ini hidup di masyarakat yang luas ya Ci. Iya. Menurut Cici seberapa penting sih bagi pemuda Buddhis untuk terus mengembangkan diri dalam pendidikan maupun spiritualitasnya untuk bisa berkontribusi lebih bagi masyarakat luas ini Ci? Sangat penting ya, sangat penting sekali. Iya. Karena kita di zaman sekarang ini persaingan itu ketat sekali. Pendidikan adalah syarat yang utama. Ya, Ya. betul Ci. Salah satu syarat untuk generasi muda mengentaskan kemiskinan itu yang utama adalah pendidikan dulu. Dengan pendidikan generasi muda bisa mengentaskan kemiskinan. Karena dengan pendidikan baik formal maupun non formal ya. Iya. Jadi generasi muda ini punya kecakapan, punya kemampuan, punya skill, life skill yang mumpuni untuk bersaing dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi kita sebagai pemuda Buddhis juga harus mengembangkan diri terus. Kalau enggak kita ketinggalan nanti. Iya, harus belajar terus ya Ci? Belajar terus. Nah Ci, kita kan di Indonesia ini beragam lah ya Ci, suku, budaya, agamanya juga ya. Mm-mm. Menurut Cici gimana sih kita bisa menggunakan budaya dan tradisi lokal dalam memperkuat ajaran agama Buddha di Indonesia? Dan apakah bisa pemuda Buddhis ini ikut melestarikan budaya dan tradisi lokal ini Ci? Ya, tentu saja ya. Tentu saja budaya dan tradisi lokal ini sebetulnya sudah cukup banyak yang menyatu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti misalnya budaya apa ya, dari pakaian lah ya, kayak kebaya encim itu kan udah mulai menyatu dengan daerah masing-masing juga kan. Seperti kebaya yang dari dari daerah-daerah kayak Betawi, Sunda itu kan ada khasnya masing-masing. Seperti baju koko juga ya, terus pakaian adat, pakaian pernikahan itu juga sebetulnya sudah mengandung unsur-unsur budaya dan tradisi lokal sebetulnya. Dan ini memang kita harus lestarikan juga, seperti yang Mulia Buddha sampaikan di dalam Kalama Sutta, bahwa tradisi-tradisi yang baik ya boleh diteruskan. Hanya yang jangan kalau itu sesuatu hal ini merugikan diri sendiri dan makhluk lain, itu nggak boleh dilakukan. Tapi kalau tidak merugikan, tentu kita harus melestarikan terus. Ya harus dilakukan lah ya Ci. Iya, dikembangkan terus supaya kita jadi nggak lupa siapa diri kita. Iya, contohnya kayak kemarin ya Ci, yang pas di lomba ulang tahun Patricia yang ke-70 itu kan ada lomba fashion show juga ya Ci? Iya, betul. Itu juga kan udah gabungan tuh ya, pakaiannya dan segala macam, itu menarik sekali tuh. Iya, jadi ada kolaborasi lah Ci ya, antara agama Buddha dengan budaya lokal ya. Iya, betul sekali. Dan dilihatnya enak banget gitu ya. Iya. Berbagai macam, jadi cantik-cantik, jadi ganteng-ganteng gitu. Iya, ya. bahkan ada yang sampai totalitas banget ya Ci pesertanya ya kemarin. Betul. Nah, terus ini nih Ci, bagaimana sih upaya pemuda Tridharma Indonesia dalam meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya ajaran agama Buddha di era digital ini? Ya, itu makanya kita sering share di media sosial mengenai seminar, talk show dan sebagainya. Itu kita juga mendorong pimpinan-pimpinan wilayah untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti itu. Seminar, talk show, karena memang ajaran Tridharma ini sangat penting untuk mental health kita juga. Iya, betul Ci. Iya. Bahkan kemarin tuh ada beberapa provinsi yang ngikutin juga ya Ci. Iya. Ya semoga aja nyampe nanti bisa ke daerah, ke cabang juga ya Ci. Ya, semoga ya.
semoga semakin berkembang ke depannya. Nah Ci, kita ini kan pemuda Buddhis Ci. Mm. Bagaimana sih kita bisa terlibat aktif dalam kegiatan sosial yang punya kontribusi positif lah ya bagi masyarakat. Tapi kita juga harus tetap menjaga nilai-nilai Buddhisme kita Ci. Menurut Cici itu gimana sih supaya kita bisa kelihatan aktif gitu Ci? Ya, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti tadi tuh, bakti sosial, terus pelestarian lingkungan hidup, ya, go green, penanaman pohon dan sebagainya. Itu kan dengan lingkungan sekitar ya. Jadi nggak hanya dengan komunitas Buddhis, tetapi dengan masyarakat umum. Ya, kita juga kan kayaknya banyak tuh ya Ci di Pemuda Tridharma yang ngadain baksos untuk warga-warga sekitar juga ya, bukan yang Buddhisnya aja. Iya, jadi ada beberapa wihara juga di cabang-cabang yang melakukan kegiatan seperti itu. Jadi bakti sosial, mereka mengundang beberapa dokter gitu ya, dilakukan pengobatan gratis seperti itu. Itu ngebantu banget sih Ci, Iya, pasti. pastinya. Nah, terakhir nih Ci. Ya. Ini kita kan dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Apa pesan dan harapan kepada pemuda Buddhis di seluruh Indonesia ini agar mereka dapat terus memperkuat peran dalam menjaga Buddha Dhamma di negara ini? Ya, jadi kita pesannya adalah kepada seluruh pemuda Buddhis yang ada di Indonesia, tetap semangat, harus melakukan persatuan dan kesatuan ini harus tetap utuh ya. Jangan terpecah-pecah, semangat untuk melakukan kebajikan, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, baik itu secara langsung maupun secara melalui media sosial. Jangan sampai kita terpecah belah, jangan juga kita ikut-ikutan isu-isu yang tidak baik gitu ya, hal-hal yang tidak baik seperti tawuran dan sebagainya, narkoba itu kita hindari. Oh, ya jangan sampai lah, Jangan apalagi sampai. pemuda Buddhis ikutan, Iya. jangan sampai. Jangan sampai kita kalau kata Nabi Konghucu kan, kita itu harus memuliakan orang tua. Iya. Kalau kita melakukan hal-hal yang negatif, tentunya kita akan membuat malu orang tua kita. Ya pasti Ci, malu banget itu. Iya, jadi kita harus semangat terus dalam melakukan kebajikan dalam Buddha Dharma. Ya. Terima kasih ya Ci, sudah mau menjadi narasumber di podcast ini Ci. Sama-sama, terima kasih kembali atas undangannya. Ya teman-teman, sesuai dengan pesan Ci Lestari tadi, di Hari Sumpah Pemuda ini kita harus tetap semangat dan menjaga persatuan di Indonesia ini. Ya, sekian podcast kali ini. Sampai berjumpa kembali di podcast berikutnya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.